Katanya dia sudah tiada. Tapi kalau memang benar, kenapa tubuhnya tidak pernah dikremasi? Di balik pintu baja, di bawah tanah tersembunyi rahasia kelam yang selama ini dijaga rapat oleh mereka yang punya kuasa. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda polos bernama Yu Menglong yang kini diduga disimpan beg daging tak seorang pun boleh masuk. Sumber dari dalam dunia seni Tiongkok membocorkan sesuatu yang mengejutkan. Pemuda itu yang seharusnya sudah dimakamkan dengan tenang, tidak pernah dikremasi dan tidak pernah dimakamkan secara resmi. Menurut sumber tersebut, hingga kini berada di ruang bawah tanah lembab dan gelap dijuluki ruang jamur, tempat di mana cahaya matahari tak pernah menembus. Beberapa hari setelah kematiannya, toko perhiasan Bulgari dan beberapa galeri seni elit mendadak menutup operasional selama 72 jam. Banyak yang tak menyadari waktu itu adalah masa krusial, disebut sebagai golden 72 hours, yakni waktu yang cukup untuk menghilangkan bukti dan memproses tanpa meninggalkan jejak. Menurut informasi yang bocor pada tanggal 11 September sekitar pukul 3 dini hari, Direktur Galeri Seni Bata Merah Leon Shiji datang bersama beberapa orang. Mereka membawa sesuatu dari terowongan bawah tanah, yaitu tubuh Yu Menglong. Saat itu tubuhnya hanya tertutup selembar kain hitam dengan bekas genggaman ungu di pergelangan kakinya. Tanpa suara, mereka membawa jasad itu menuju lantai keempat bawah tanah B4 area yang disebut ruang pendingin arsip. Sumber menyebut jasad tersebut disimpan di ruang nomor 14, sebuah area tertutup yang hanya bisa dibuka dengan 3 kunci. Khusus dan pindai retina Direktur galeri sendiri, semua staf diberi perintah tegas, tidak ada seorang pun boleh mendekat ke B4. Siapa pun yang melanggar siap menanggung akibatnya sendiri. Keesokan harinya, setelah penutupan mendadak di Bulgari, seluruh area galeri mati listrik dengan alasan renovasi. Tempat itu ditutup 2 hari penuh dan selama waktu itu, Leon Shiji bersama tim berpakaian pelindung putih berada di B4 tanpa keluar sedikit pun. Ketika akhirnya mereka muncul aroma formalin dan cairan disinfektan memenuhi udara, sumber internal itu memohon tolong lakukan sesuatu, kalau tidak, dia akan diubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Ia menegaskan, ini bukan sekadar gosip, ini tuduhan nyata dari seseorang yang terjebak antara rasa takut dan hati nurani. Beberapa waktu lalu beredar foto yang diklaim sebagai jasad Yu Menglong diambil di sebuah area pedesaan. Kini terungkap foto itu diambil diam-diam oleh seseorang yang mempertaruhkan nyawanya untuk memperlihatkan kebenaran. Tak lama setelah itu, nama Cheng Raidong Mingquachi saat mempromosikan filmnya Fire Seat, ia terpleset lidah dan menyebut kata kebakaran, membuat publik curiga. Belakangan diketahui, perusahaan mendiang suaminya, Xu Ming, ternyata bergerak di bidang plastinasi tubuh manusia, sebuah proses pengawetan jasad untuk keperluan seni. Sejak itu muncul dugaan apakah ini sebenarnya pekerjaan sesungguhnya Tian Hairong selama ini. Tanggal 16 Oktober, seorang pembawa acara investigatif bernama Finance Cold Eye menayangkan laporan dari warganet daratan. Isinya mengejutkan. Salah satu tersangka dalam kasus Yu Menglong pernah mengunggah postingan aneh di forum terenkripsi luar negeri yang hanya bisa diakses dengan perangkat khusus. Postingan itu kemudian segera dihapus, namun jejak IP-nya terlacak di Tokyo, Jepang. Isi postingan tersebut campur aduk antara bahasa Mandarin, Jepang dan Inggris, ditulis seperti orang dalam kondisi mabuk atau halusinasi, namun ada satu bagian yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalian pikir dia sudah dikremasi? Salah. Yang dibawa ibunya hanyalah hasil karya kami. Tubuh aslinya masih utuh, bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Dokter Kitagawa menggunakan teknologi bioplastinasi terbaru untuk membekukan ekspresi terakhirnya antara ketakutan dan penyesalan. Itu adalah karya seni paling sempurna yang pernah kulihat. Mau melihatnya? Datanglah ke galeri bawah tanah di Beijing. Oh ya, Qiao Renliang juga ada di sana. Mereka sekarang bertetangga. Postingan itu hanya bertahan kurang dari 5 menit, namun screenshotnya sudah tersebar di seluruh internet internasional. Belakangan terungkap bahwa Dokter Kitagawa, Tekau yang disebut dalam postingan itu adalah dokter bedah asal Jepang dan arsitek galeri seni tempat jasad itu diduga disimpan. Tadao Ando juga berasal dari Jepang, bahkan disebut kakak kandung Kitagawa. Tadao Ando dikenal luas sebagai arsitek bangunan seni dan budaya di Tiongkok, bekerja sama langsung dengan instansi pemerintah. Pada tahun 2009, ia pernah menjalani operasi penggantian 5 organ akibat kanker dan sejak saat itu diduga memiliki koneksi dengan beberapa pejabat daerah besar. Beberapa spekulasi menyebut dua bersaudara ini mungkin terlibat sebagai penghubung dalam proyek gelap yang melibatkan tubuh manusia di balik layar industri seni dan kedokteran. Sejak insiden ini mencuat, manajer Yunlong Duqiang dikabarkan menghilang tanpa jejak. Ada rumor ia mencoba keluar dari Tiongkok, bahkan mungkin menuju Taiwan, namun belum ada bukti pasti. Pada 17 Oktober waktu Taiwan, Sunderong mengadakan upacara doa di Bangkiao Sinyu Hall bagi Yunlong. Ratusan penggemar hadir langsung dan lebih dari 20.000 orang menonton secara daring. Saat acara berlangsung, langit tiba-tiba menampakkan pelangi mengelilingi tempat upacara. Beberapa saksi bahkan melihat awan berbentuk mata manusia lengkap dengan hidung, bibir dan bulu mata sebelum perlahan berubah menjadi bentuk ikan besar. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Ahli spiritual Taiwan, Liao Daiyi, menafsirkan kemunculan pelangi di saat seperti ini menandakan jiwa telah mencapai kedamaian tertinggi. Artinya, kebenaran akan segera terungkap. Kini lebih dari 475.000 orang telah menandatangani petisi untuk menuntut keadilan bagi Yunlong dan
dan jumlahnya terus bertambah mendekati 1,5 juta. Banyak yang menyebut ini bukan sekadar dukungan terhadap satu orang, melainkan perlawanan terhadap sistem yang mencoba menutupi kebenaran. Tubuh yang tak dikremasi, galeri yang terkunci di bawah tanah, apakah semua ini hanya teori konspirasi atau potongan dari kebenaran yang memang tak boleh terucap? 72 jam yang hilang mungkin menyimpan jawaban yang bisa mengguncang seluruh negeri. Ada lagi penemuan baru tentang Yu Menglong ya guys, dimana saat Yu Menglong dikatakan live terakhir oleh para netizen, dia itu kan memakai jas yang rapi ya, tapi netizen itu difokuskan pada bayangan yang ada di botol air mineralnya Yu Menglong gitu ya guys ya, dimana katanya di sekitar Yu Menglong itu ada orang yang sedang membawa senjata gitu ya, sedang membawa pistol, dan di ruangan itu terlihat bukan seperti rumah gitu ya, melainkan di belakangnya itu seperti tembok beton gitu ya, tembok yang seperti di hotel yang mau mengarah ke museum 798 Art. Wah, this is crazy guys. Jadi ini gak main-main ya kasus Yu Menglong ini. Ternyata Yu Menglong itu udah sering kali banyak kasih sinyal-sinyal sama netizen. Jadi guys, saat live Yu Menglong yang ini tuh seperti di basement gitu ya. Dan mengutip dari beberapa sumber juga saat Yu Menglong live ini ya guys ya, emang ada orang di sekitar Yu Menglong, yang mana saat Yu Menglong live itu tengok kanan kiri seperti cemas, tapi Yu Menglong bawa santai dengan senyuman tipis dari Yu Menglong. Lihatlah video ini yang baru-baru ini ditarik keluar oleh banyak netizen. Ini adalah video Yu Menglong melakukan siaran langsung dengan penggemar tahun ini. Jadi penggemar menganalisis gambar setiap bidikan video dan menemukan sesuatu. Ada pemandu si pembunuh di dinding. Tampaknya dia diancam oleh pembunuh dengan pistol di sebelahnya. Jadi dia sangat gugup dalam siaran langsung ini. Dan dari waktu ke waktu melirik orang-orang di sebelahnya. Pada saat yang sama botol air tempat Yu Menglong juga mencerminkan bahwa seseorang di sebelahnya mengendalikannya dengan pistol. Anda dapat melihat lebih dekat. Guys, kita masuk lagi ke segmennya Yu Menglong ya. Ini museum jas di Cina. Apakah ada Yu Menglong guys? Waduh, ini kita lihat seperti apa ya. Mudah-mudahan ini aku nggak kena peringatan dari YouTube lagi ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys beritanya. Buat kalian yang baru ngapain, jangan lupa ya bantu subscribe Kelvin. Ini adalah channel pertama dan ada channel kedua yaitu Kelvin Reaction. Kalian juga bisa tonton videonya aku di sana ya. Kalau misalnya aku di sini nggak ngupload Yu Menglong atau aku biasanya ngupload di sana guys. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya dan kita reaction bareng-bareng ya. Museum jas di Cina bener-bener lagi heboh banget guys. Mari kita bahas. Jadi ini tuh didapat dari dark web guys. Nah, jadi menurut netizen dari Cina itu ada hotel bernama Bulgari. Dia itu ada di Beijing guys. Jadi si hotel Bulgari itu dia itu punya jalan rahasia. Dia itu terhubung ke sebuah museum yang bernama 798 Cube Art. Dimana di museum tersebut itu mempertontonkan patung manusia yang diawetkan guys. Nah, ada kabar juga mantan suami dari Tian Hairon ini bernama Xiuming. Jadi dia itu punya perusahaan yang memproduksi spesimen guys, itu kayak pengawetan manusia gitulah. Nah, diduga sebagian mayat-mayat yang ada di dalam museum tersebut itu orang-orang yang terpidana metong guys. Jadi mereka itu diawetkan untuk keperluan pameran guys. Buat yang mau lihat di dalam museumnya kayak apa, cek di IG story aku ya. Ada beberapa jasad yang mulai dicurigain sama netizen gitu guys. Ada Xiao Renliang, maaf banget ya kalau salah pengucapannya. Nah, terus jadi kayak netizen Cina ada yang mulai kayak kepo lah, ini beneran gak sih? Terus dia buka lah aplikasi AI, dia cocokin bener nggak nih fitur mukanya sama, dan hasilnya kayak bener-bener hampir mirip guys. Nah, jadi sebelumnya si Yu Menglong juga ada loh guys kayak foto di museum tersebut, tapi dia kayak mau ada pameran gitu loh, tapi tiba-tiba itu tuh batal dan foto-foto yang udah diupload ke sosial medianya jadi hilang gitu guys. Terus juga di dark web ada yang nemuin kayak si Yu Menglong tuh sebelum ditemukan meninggal itu dia diseret dibawa ke hotel Bulgari itu. Jadi kayak kalian tau lah Bulgari itu kan kekonek kemana kan yang tadi gue jelasin di awal. Nah, karyawan hotelnya pun juga kayak ada cerita juga kalau dia tuh sempet kayak ngedengar ada suara keributan di kamar nomor 923 guys, tapi nggak ada kelanjutannya gitulah dari pihak hotelnya. Mulailah netizen mulai berspekulasi guys. Jadi dibuatnya pameran museum kayak gitu tuh ya untuk ritual gitu. Kalian tau lah ritual apa. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Terus ada kabar apa lagi nih di museum itu? Komen ya guys. Serem juga ya. Waduh, ngeri apa ya ini, ada kan banyak kemungkinan bisa jadi dia beli ya tuh org ya, tapi kan pembeli jelas nggak tahu siapanya yang donor ya. Nah, ini bukan tentang suku cadang onderdil baru, tapi kabarnya dia
tapi ada isu peristiwa dokter ini hampir sama dengan Yu Menglong, katanya gitu guys. Nah, ini kita lagi. Di dalam sebuah postingan videonya Pan Sici di Weibo dipenuhi dengan komentar dari orang-orang itu foto-foto Yu Menglong gitu ya guys ya. Jadi Pan Sici ini udah kena cyberbullying juga gitu ya, karena disebut-sebut namanya di dalam kasus Yu Menglong gitu ya. Jadi Pan Sici ini teman baik yang dianggap pengkhianat gitu ya sama netizen itu, dengan bukti-bukti foto dan juga video yang beredar di dalam kasusnya Yu Menglong. Waduh, itu foto-fotonya banyak banget guys ya. Apa ini? Kabar terbaru guys, si rambut merah menghadiri undangan busana atau lagi mencari target baru untuk ditum ya. Dulu Yu Menglong juga seorang model diambil jadi artis film, lalu ditum, dan sekarang target baru katanya. Tuh lihat lagi pamer dia fashion ya. Nah, itu dia guys beberapa terkait kasusnya Yu Menglong tadi. Kalau benar ya, jasnya Yu Menglong di museum, kalau benar itu ya mengerikan guys ya. Berarti dugaan para netizen ya seluruh Indonesia, kalau seluruh Indonesia sih pasti seluruh dunia ya, nggak seluruh sih, sebagian lah, sebagian anggapan bahwa Yu Menglong itu bukan bun itu ya, tapi ada pelaku gitu ya. Benar berarti guys. Tapi mudah-mudahan ini ada kabar terbaru lagi ya terkait dari Yu Menglong kematiannya. Ya, sempat dulu bilang masih hidup, tapi sekarang juga sepertinya ini masih simpang siur, kayaknya belum ada kabar ya terkait jasadnya ya. Biasanya kalau artis, apalagi ini artis sudah ada nama, biasanya ada proses pemakaman, tapi kasusnya Yu Menglong ini tidak ada pemakaman sama sekali ya. Contoh kayak waktu dulu Barbie Shoot yang jadi sancainya Meteor Garden itu kan ada pemakaman. Nah ini nggak ada guys ya, aneh, terasa aneh banget sih menurut aku ya. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana? Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.